Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah bonus reading tengah bulan. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu ketika sekitaran waktu kamu nonton reading ini ya. Ada suatu berkat yang luar biasa. Hal pertama yang aku dapat dengan dua kombinasi ini adalah ada suatu berkat blessing, abundant untuk karir kamu berprogres ya. Karena gini, Jupiter ini berbicara nih, kata kuncinya di sini abundance ya. Tapi Jupiter itu pertama berbicara tentang ekspansi, lalu berbicara tentang menjadi lebih besar, memberkati, membawa keberuntungan, filosofi, ya. Jadi terus ini berbicara tentang karir kamu, apa yang kamu lakukan gitu dengan pekerjaan kamu atau bisnis kamu atau cara kamu menghasilkan uang, public image kamu juga. Jadi kayak ada sesuatu berkat, ada abundance yang datang dengan pekerjaan kamu atau dengan cara kamu menghasilkan uang atau bisa juga ini um, berhubungan dengan public image kamu, bisa jadi ya kamu yang berkecimpung di bidang yang dilihat orang gitu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Atau gini, sebagian dari kamu ketika kamu belajar sesuatu hal baru, abundant, dan itu membawa keberlimpahan buat kamu gitu. Misalnya kayak kamu belajar law of attraction, terus kamu mengerti gitu bagaimana energi itu bekerja. Karena Jupiter juga berbicara tentang filosofi ya, tentang guru gitu. Mungkin ada orang-orang juga yang akan jadi mentor kamu atau membantu kamu atau signifikan dalam bidang pekerjaan atau bisnis kamu. Lihat manifestasi. Knight of Cups. Ini tuh temanya semua tuh gini ya, temanya tuh semuanya positif, optimis, kayak ada abundance, ada blessing. Tapi ada satu yang ganjel. Kenapa? Yang tadi aku bilang semua temanya optimis, cuman satu yang ganjel. Sesuatu dari masa lalu, sesuatu yang masih nyisa di hati, sesuatu yang mungkin lukanya masih ada ya, jadi kamu masih nengok ke belakang. Five of Cups gitu. Mungkin gini kayak kamu kehilangan sesuatu di waktu lampau, entah itu orang, entah itu pekerjaan, entah itu apapun itulah yang berharga buat kamu, terus kamu menyesal, masih sedih, dan aku nggak tahu udah berapa lama kehilangan itu ya, cuman kamu posisinya masih menengok ke belakang gitu ya, kayak ada momen-momen kamu masih sering mikirin hal itu, masih sering mengulang-mengulang memori tentang hal itu. Kalau misalnya masih hitungan hari, hitungan 2-3 minggu itu wajar ya, tapi kalau udah lebih dari 3 bulan, kalau masih menyisa gitu, masih membuat kepikiran, masih belum bisa ikhlas, kamu perlu melakukan, mungkin berdoa, mungkin kamu perlu rilis, kamu minta pertolongan pada Tuhan Allah atau apapun yang sesuai keyakinan kamu pada para malaikat, apalah gitu ya, supaya kamu diberi kekuatan gitu untuk ikhlas, supaya kamu diberi kekuatan untuk memaafkan. Gimana caranya supaya kamu bisa lepaskan hal itu dan hati kamu ringan gitu untuk melangkah ke depan. Karena tadi aku bilang di awal semuanya itu temanya positif buat kamu. Sekitaran kamu nonton reading ini, cuman satu aja ganjelannya ini. Sesuatu yang terjadi di waktu lampau dan masih nyisa sekarang ya. Nih, tema kamu, awalan baru yang luar biasa, 4S jadi satu ya. Ada sesuatu yang baru untuk hati kamu, pemulihan hati, ada awalan baru mungkin berhubungan dengan pekerjaan bisnis kamu, atau ada momen inspirasi, momen kamu semangat untuk melakukan hal tertentu, tapi di momen-momen ada yang baru, banyak yang baru, kayak sekali-sekali pikiran kamu itu masih terbang, ya masih terbang ke masa lalu, masih kepikiran, masih kayak mengulang-mengulang skenario yang terjadi waktu itu, ya. Tantangannya adalah membawa keseimbangan di hidup kamu gitu. Dan juga temperance ini energi pemulihan ya. Energi pemulihan ini sebuah reminder ketika temperance jadi sebuah tantangan buat kamu, apa gitu yang perlu kamu pulihkan. Kalau misalnya yang sakit itu tubuh kita, kita kan tahu kita bisa ketemu dokter, kita bisa minum obat. Tapi kalau luka di hati itu kamu nggak bisa. Gimana ya? Kayak kamu butuh bantuan dengan berdoa, mungkin dengan konselor, psikolog, psikiater. Karena ini tadi masih ada sesuatu yang mengganjal gitu dan membayang-bayangin. Ya, apa gitu yang perlu kamu pulihkan. Lalu membawa keseimbangan energi alkemi gitu dengan temperance gitu. Ibaratnya gini, sesuatu di waktu lampau, mungkin ya. Jadi kayak temperance itu adalah transmutasi energi. Mungkin luka itulah pengalaman yang terjadi di waktu lampau membawa kamu ke suatu titik, itu jadi namanya transmutasi, atau sesuatu di masa lampau itu yang memberi kamu energi untuk bergerak menuju sesuatu hal ya. Itu ketika temperance jadi tantangan kamu, apa gitu, sesuatu hal yang bisa kamu transformasi dari luka menjadi sesuatu yang lebih positif, yang lebih optimis. Yang tadi aku bilang, aku ulang sekali lagi, semua ini temanya positif, semuanya optimis, abundant, blessing, keberuntungan. Cuman ini ganjelannya.
Oke, ini sesuatu yang perlu kamu lihat sih dan kamu, apa ya, jadi bahan renungan aja karena aku selalu tekankan, kamu yang paling tahu hidup kamu, kamu yang menjalanin, kamu yang paling tahu rasanya. Cuman kalau aku boleh memberi saran pada kamu, ada sesuatu hal yang perlu kamu bereskan nih dari masa lalu karena dia masih membayang-bayangin sampai sekarang. Bahkan di saat ada hal-hal indah, hal-hal bagus, menyenangkan, positif datang di hidup kamu, ganjelan dari masa lalu ini masih bisa gitu loh membumbui banyak hal positif tadi yang ada di waktu sekarang. Satu hal yang perlu kamu perhatikan, Knight of Cups. Ada seseorang yang mau datang di hidup kamu. Lalu Knight of Cups ini adalah orang yang romantis, orang yang kreatif. Dia bergerak dengan inspirasi gitu. Ketika ada sesuatu yang berbicara di hatinya, dia akan bergerak dan melangkah ke situ. Walaupun dia nggak selalu tahu outputnya, hasilnya itu seperti yang dia mau atau enggak gitu ya. Dan gini, dengan Knight of Cups itu aku mendapatkan seorang berjiwa seni, orang yang berjiwa kreatif, mungkin dengan menulis, mungkin dengan ekspresi kreatif atau seni yang lain gitu. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang terhubung sama kamu, atau gini, sebuah reminder mungkin kamu mau melakukan hal itu. Cuman entah kamu membuat alasan, aduh nggak sempet nih, sibuk nih, nggak punya waktu, udah capek, apalah gitu ya. Tapi sebenarnya kamu mau, tapi kamu terus membuat alasan gitu. Nih, reading kamu ditutup dengan Wheel of Fortune. Ini juga Jupiter ya, ini Jupiter. Kamu udah punya Jupiter 2 kali ya. Ibaratnya dengan 2 kombinasi ini ya, hal yang kamu lakukan sekarang yang memanggil di hati kamu itu kayak akan membuka suatu pintu buat kamu yang kamu nggak pernah pikir sebelumnya, dalam artian positif ya. Karena bisa jadi itu pintu rezeki kamu yang baru, kamu bisa ketemu orang-orang tertentu yang signifikan dalam bidang-bidang tertentu, dan mereka akan bukain jalan buat kamu nggak akan pernah tahu ya. Makanya kalau ada sesuatu yang manggil di hati kamu, aku selalu bilang ya dengan semua viewer aku, coba lakukan gitu, kasih aja beberapa momen untuk kamu coba. Lalu ini ada sesuatu faktor kayak takdir yang mengarahkan, takdir yang menuntun, mungkin kamu akan ketemu orang tertentu, mungkin kamu akan berada di situasi tertentu, dan itu momen semesta membawa kamu pada situasi itu atau orang-orang itu akan signifikan membuka suatu jalan buat kamu ya. Terutama nih, ada suatu tema yang sangat highlight-nya gitu buat karir dan pekerjaan, tapi bisa juga highlight-nya buat yang lain gitu, misalnya hubungan romantis, pertemanan, atau yang tadi berhubungan dengan kreativitas ya. Mari kita bahas lebih lanjut. Nih, ya semoga ya setelah nonton reading ini kamu tercerahkan, oh iya kayaknya aku nggak bisa gini terus ya. Kayaknya aku perlu melakukan hal ini, hal itu, supaya hati aku ringan ke depannya, aku nggak terbayang-bayang terus. Karena Ace of Swords adalah momen inspirasi, melihat sesuatu dengan jernih, kamu tahu jawaban yang mungkin tadinya jadi pertanyaan buat kamu. Queen of Swords. Oke. Ada satu hubungan di waktu lampau gitu yang bikin kamu, jadi orang yang beda banget sih. Tapi itu tadi, ada hal-hal tertentu yang pernah terjadi di hidup kita. Setelah kita keluar dari situasi itu, keluar dari hubungan itu, kita akan jadi orang yang berbeda sih. Dan juga gini, Queen of Swords itu adalah energi orang yang cerdas, orang yang tahu maunya apa gitu. Dan level kebijaksanaannya dia itu belajar dari luka-luka yang menyakitkan di waktu lampau gitu. Aku melihat kamu, walaupun kamu pernah kecewa, mungkin kamu pernah tertusuk sangat dalam, tapi gini, setelah momen itu kamu adalah orang yang berbeda gitu. Cuman yang perlu aku ingatkan adalah luka itu jangan, kesedihan, kegagalan, atau apapun yang menyakitkan di waktu lampau jangan bikin kita pahit sama hidup. Tapi harapanku adalah itu membuat kita jadi sosok pribadi yang lebih baik. Sesimpel gini ada contohnya. Oh ya, gue pernah terluka, gue pernah dikecewain, gue pernah dihianatin, gue gak akan melakukan hal itu sama orang lain. Sesimpel itu aja. Hangman, perubahan perspektif, fleksibel, dan tadi ada sesuatu tema tentang transmutasi. Sesuatu hal yang di waktu lampau itu jadi kayak katalis buat kamu untuk jadi versi diri kamu yang baru, atau katalis buat kamu untuk masuk ke sebuah jalan ya yang kamu nggak pernah pikir sebelumnya. Tabur tuai ya, takdir. Kayak ada suatu tema tentang karma dan takdir ya. Ini signifikan di sekitaran kamu nonton reading ini. Bisa jadi ada orang-orang tertentu yang melihat karmanya. Bisa jadi juga kayak semesta mengembalikan keseimbangan di hidup kamu. Kayak akhirnya semesta mempertemukan kamu dengan orang tertentu, membukakan kesempatan-kesempatan tertentu buat kamu. Ada sesuatu hal yang tidak terduga. Kata kuncinya takdir dan sesuatu yang tidak terduga. Takdir, karma, dan sesuatu yang tidak terduga.
pertemuan kamu dengan orang tertentu, pintu-pintu yang terbuka buat kamu. Kamu merasa buntu? Enggak, sebenarnya kamu nggak buntu, cuman kamu lebih kepada gini, aku melihat kamu masuk ke sebuah zona yang gak familiar buat kamu, padahal semesta lagi mau bukain jalan loh buat kamu, dan kamu ketika momen itu muncul, ketika semesta buka jalan buat kamu, ketika ada orang-orang signifikan ini yang muncul di hidup kamu, kamu kayak barulah di situ kamu kebuka matanya gitu ya. Karena selama ini mungkin kamu entah itu karena zona yang familiar atau kamu kayak banyak overthinkingnya jadi nggak kelihatan. Dan semoga ada sesuatu yang bisa kamu pahamin dari reading ini ya. Ingat temanya takdir, karma, dan sesuatu yang tidak terduga. Dan aku bilang tadi semuanya ini temanya positif kecuali sesuatu ini nih yang ganjilan dari masa lalu yang mungkin masih belum beres. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.